Pernahkah kalian merasa kehilangan semangat untuk melakukan suatu hal yang sebenarnya hal tersebut sangat penting bagi kalian? Tetapi di sisi lain, kalian juga pernah merasakan bersemangat, sangat bersemangat, hingga kalian lupa waktu. Dan kira-kira apa yang membedakan dua situasi tersebut? Rahasia motivasi sejati ternyata terdapat di dalam teori psikologi yang disebut self-determination theory. Dan di video ini, aku akan menjelaskan bagaimana teori ini bisa membantu kalian untuk merasa lebih bahagia dan puas atas kegiatan-kegiatan yang kalian lakukan setiap harinya. Self-determination theory adalah teori psikologi yang menjelaskan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan utama yang harus terpenuhi untuk merasa termotivasi dan bahagia. Yaitu yang pertama adalah autonomy, relatedness, dan competence. Kalau ketiga kebutuhan ini bisa kita penuhi, motivasi tersebut akan datang dari dalam diri kita, atau yang biasa disebut adalah intrinsic motivation. Tetapi kalau tidak, kita akan bergantung pada motivasi yang datang dari luar, yang biasanya tidak akan bertahan lama. Autonomi adalah kebebasan untuk memilih, tetapi bukan berarti bebas tanpa batas. Ini tentang membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan tujuan hidup kalian sendiri. Relatedness adalah perasaan terhubung dengan orang lain. Temukan lingkungan yang mendukung kalian dan kelilingin diri kalian dengan orang-orang yang membuat kalian merasa dihargai. Competence adalah merasa efektif dan mampu dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Untuk memahami ini lebih baik, mari kita lihat contoh 6 karakter yang sedang mempersiapkan ujian sekolah mereka. Ada Roy, Saipul, Rachel, Abeni, dan John. Setiap dari mereka mewakili posisi yang berbeda di dalam spektrum motivasi. Yang pertama, Roy, atau karakter yang mewakili A motivation. Roy merasa ujian itu tidak ada gunanya. Dia nggak paham materi, merasa gagal, dan mulai kehilangan harapan. Dan masalahnya, kebutuhan kompetens dari Roy itu tidak terpenuhi. Dan ketika kita sebagai manusia merasa tidak mampu, kita akan cenderung kehilangan motivasi sama sekali. Lalu ada Saipul, external regulation. Saipul belajar hanya karena ingin mendapatkan hadiah dari orang tuanya. Tanpa hadiah itu, semangatnya akan hilang. Ini adalah contoh motivasi yang datang dari luar. Saipul belum punya otonomi karena dia belum menemukan alasan pribadinya untuk belajar. Rachel, introjected regulation. Rachel belajar karena ingin mengalahkan teman-temannya. Tapi kalau gagal, dia akan merasa minder dan bersalah. Motivasi ini terjebak di luar karena fokusnya masih pada kompetisi, bukan pada dirinya sendiri. Abeni, identified regulation. Abeni belajar karena dia percaya bahwa belajar itu penting. Dia merasa menjadi murid yang baik adalah bagian dari identitasnya. Walaupun dia belum sepenuhnya menikmati belajar, dia punya otonomi yang mulai berkembang. Lalu ada John, integrated regulation. John belajar karena dia yakin itu akan membuatnya jadi pribadi yang lebih baik. Dia mengintegrasikan belajar dalam tujuan hidupnya. Ini mendekati motivasi intrinsik karena John merasa terhubung dengan nilai-nilai pribadinya. Lalu yang terakhir ada Lalisa, intrinsic motivation. Dia belajar karena dia suka. Dia merasa senang memahami hal-hal baru. Lalisa memenuhi ketiga kebutuhan utamanya, yaitu dia punya otonomi karena belajar sesuai pilihannya, relatedness karena merasa terhubung dengan pelajaran, dan competence karena dia tahu dirinya mampu. Ini adalah motivasi intrinsik yang sesungguhnya. Dari ke-6 karakter tadi, kita belajar bahwa motivasi itu ada di dalam sebuah spektrum. Mulai dari Roy yang sama sekali tidak termotivasi, hingga Lalisai yang dapat mencapai motivasi intrinsik sejati. Setiap karakter menunjukkan bagaimana kebutuhan psikologis dapat mempengaruhi motivasi mereka. Roy kehilangan motivasi karena dia merasa tidak mampu. Saipul dan Rachel bergantung pada tekanan dan penghargaan dari luar. Abeni dan John mulai memahami pentingnya nilai dalam belajar. Tapi hanya Lalisa lah yang dapat termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Kuncinya adalah memenuhi 3 kebutuhan utama, yaitu autonomy, relatedness, dan competence. Ketika kita memahami alasan di balik tindakan kita, merasa terhubung dengan orang lain, dan percaya diri akan kemampuan kita, motivasi sejati akan muncul dengan sendirinya. Jadi, sebenarnya kita semua bisa menjadi seperti Lalisa, tapi perjalanan ke sana membutuhkan kesadaran, usaha, dan langkah kecil yang konsisten. Spektrum motivasi ini bukan hanya teori,
Ini adalah panduan nyata yang akan membantu diri kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, apa langkah pertama kalian hari ini? Apakah kalian akan mencoba memenuhi kebutuhan autonomi, relatedness, atau competence? Ingatlah, kebahagiaan itu dibentuk dari keputusan kecil yang kalian buat setiap harinya. Mulailah sekarang dan nikmati prosesnya. Dan jika kalian merasa bahwa caraku melakukan penjelasan ini dan informasi yang aku share di sini menarik bagi kalian, feel free untuk melakukan like dan komen di bawah ini. Aku Nauf Basalamah. Terima kasih semua.